segala hajat dan keinginannya. Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin terkabul, yakin. Doanya apa? Terkabul, terkabul, terkabul. Doanya apa? Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mana dia? Oh iya. Apa bos? Saya sih nggak banyak sih nanya Pak Haji. Iya. Cuma minta jurusnya aja Pak Haji. Iya. Atau ilmunya. Iya. Karena kan saat ini saya kerja sebagai atasan. Saya punya bawahan. Begitupun di rumah saya punya anak. Atau ini lagi ada proyek dari teman mau ngasih job masang konblok. Saya minta jurusnya supaya perkataan saya, saran saya atau ucapan saya mereka terima ataupun percaya gitu Pak Haji. Kan selama ini tidak tahunya ilmu selangkangan nih, itu berlaku nggak buat saya? Berlaku kan kalau keselakanan. Iya iya. Ya jadi kan biar dibilang Abdul menurut Pak Haji, oh kamu pakai ini. Bos, ilmu selangkangan dipakai sama siapapun dia, apakah dia pasien saya pun bukan pasien saya, itu ilmu selangkangan manjur. Mau tahu penyebabnya? Belum. Karena semua manusia lahir dari selangkangan. Benar? Semua yang lahir dari selangkangan, maka ilmu selangkangan manjur semanjur-manjurnya. Hah? Makanya kan kalau operasi sesar nggak manjur pakai selangkangan, karena kan dia nggak lewatin selangkangan. Kecuali kalau dia habis di sesar, masukin lagi ke lubang sesar, masukin ke lubang selangkangan. Nah, yang penting nempel aja. Jadi ilmu selangkangan bos udah diuji coba. Dia punya anak 12. Tinggalnya di desa, kota kecil, makanan nggak pernah ketemu beras tiap hari. Dia hanya makannya tiwul. Dia selakangin 12 anaknya, 12-nya paling belangsak nasibnya jadi lurah. Anak pertama jadi pangdam, kedua jadi kapolda, ketiga bintang 3 komjen. Semuanya begitu bos. Paling jelek si kecil si bontot jadi ke lurah. Itu ibunya tidak pernah bisa ngasih uang, belajar juga gak bisa. Kenapa? Tinggalnya di desa kalau setir. Tapi itu ibu setiap malam tugasnya sebelum ajan subuh dia selakangin anaknya 12 semua. Pada saat anaknya mau pamit sekolah, itu semuanya diselakangin semua 12-nya. Tidak ada satupun dari 12 anak yang belangsak. Hanya satu yang belangsak jadi lurah. Belangsak-belangsaknya lurah bos. Jadi gua kadang gua gak setuju selangkangan. Ya udah jangan dipraktekin, ngapain juga. Ini kan khusus yang gak waras. Gitu loh bos. Jadi intinya saya yang melakukan itu. Ya misalkan lo mau ketemu sama bos pendana. Ya. Tangan kiri taruh di selangkangan, taruh di muka. Tangan kanan taruh di selangkangan buat salaman pendana. Nah pas lo ketemu pendana, cairin ke gue, cairin ke gue. Minimal cair bos, minimal tangan lo hancur. Oh berarti yang melaksanakan tetap saya. Kalau sekarang kan nggak bisa jabatan tangan karena corona. Ya lu pas lagi mau ketemu dia lu pura-pura pegang tangan. Bos, mau makan apa gua ambilin bos. Yang penting selangkah udah pegang kulitnya dia gitu loh bos. Gak bisa jabatan tangan lo colek gitu loh. Pokoknya gimana caranya ini selangkah bisa pindah ke dia, kulit dia. Apalah hajat mau. Ngasih proyek, ngasih modal tanpa ngembaliin, ngasih modal tanpa jaminan. Ini udah terbukti bos.
Coba cerita lucu, gimana waktu ngadepin si lawyer? Gak apa-apa 1 menit. Bos, mukanya pas bener masalah kanan. Gimana ceritanya lo dikejar sama lawyer? Ya, jadi waktu dipanggil sama lawyer mengenai masalah perjanjian yang tidak menepati janji, ya. Dia yang nggak nepatin janji. Saya yang menepati janji. Dia kan utangnya 2,8. Jadi itu ada tunggakan tanah, ya, jaminan tanah dari nilai 100 juta membengkak jadi 600 juta. 600 juta dulu awalnya. Ya. Nah, saya rentenir bos biasa. Saya dipanggil ke kantor pengacara untuk menghadap. Ya, kemudian sebelum saya ke kantor pengacara, saya dan istri saya berhenti dulu di pom bensin. Dari pom bensin, kebetulan saya lakukan yang namanya sedekah pembersih WC, itu senilai 100.000. Nah, setelah itu saya langsung bablas balik lagi ke arah pengacara. Tinggal 50 meter saya lupa, waduh belum diselangkangin gitu. Di pinggir jalan saya berhenti, istri saya ngebonceng turun. Ada apa Pak? Turun, udah turun dulu sebentar. Kan tuan jaket gini gombrang kan. Ya udah. Ngapain Pak? Gatel tadi. Gatel. Udah diem aja, pokoknya rese. Udah pokoknya tenang aja. Ngapain sih Pak di sini Pak? Pada pinggir jalan rame, daerah Indosemen itu kan rame, ya kan. Ya udah, akhirnya diselangkangin. Ini sebutin. Bos, lo ngomong apa ijabnya biar dia bisa didengar. Ini kan dia diperkarain sama lawyer karena lawyernya dibayar sama yang megang surat gadeannya dia. Dia kan megang surat gadean dikasih ke dia 100 juta. Nah si rentenir yang minta 600 karena dia double nggak mau bayar, pakailah lawyer. Nah gimana caranya lawyernya lulus sama dia? Kan nggak bisa orang lawyer yang bayar itu kan. Nah ini kita pakai lulus belakangan, coba lo ngomongin. Jadi begitu saya udah siap aman nih, istri udah diem aja, ya kan. Saya remes ini manuk beserta biji-bijinya kan. Manuk itu burung yang panjang, yang ada kupingnya. Begitu saya pencet, Kekencengan pencetnya. ya saya pencet 9 kali ada, saya pencet. Mesti 9 kali. 9 kali. Pokoknya 9 kali kan. Di 9 kali terus udah satu-satu muka. Manut nurut apa kata saya. Udah, setelah itu yang kanan pusat lagi, remas lagi keselangkangan, manut beserta biji-bijinya, pencet lagi. Lagi, pokoknya sampai 9 kali gitu. Ini kalau kita ritual tidak bisa buru-buru. Kebanyakan tamu kandang B gagal karena dia buru-buru. Harus dihayati, Harus dinikmati. kan sebelumnya kerja. Dijalanin, disyukurin. Nah yang terakhir jangan lupa dinikmatin. Gak ada teman-teman cepet-cepet ya. Orang kita nggak butuh buru-buru kan, yang penting kan hasil, yang proses. Lanjut. Iya, jadi begitu udah saking gak enak ke 9 terus, ya kan? Mau ke 10 itu lupa. Pengen nambah tapi dari 9 jangan. Baru kita genggam ini, ya kan? Kita genggam, kebetulan, ini gimana bawa motornya ini kan? Ya, kebetulan deket, ya kan? Bu, ibu dorong deh, bu bantu, aku dorong dari belakang. Dorong, dikit sebentar, udah. Ibu assalamualaikum, assalamualaikum. Buka nunggu, ya udah. Pak, tangannya kenapa? Enggak apa-apa. Udah pas udah ketemu akhirnya
ketemu pengacara sama yang punya duitnya, yang punya utangan saya itu, saya salaman sama pengacaranya dulu, ya kan. Tadi kan ketemu orangnya, oh maaf Pak, oh enggak, ada saya nyolek begini, dia yang punya duit itu kemarin dulu, tapi saya hindari dulu. Ini tangan mubazir, harus yang tepat pada sasaran, ya kan? Karena semua yang ngatur kan pengacara, jadi kan pengacaranya gitu loh. Jadi salaman, mantep aja. Nurut manut apa kata saya. Nurut manut apa kata saya? Nurut manut apa kata saya? Kalau saya kan orang Jawa, nurut manut katut. Kalau dia nurut manut apa kata saya? Bebas. Yang penting kata itu. Ya udah, dari situ kita ngobrol enak-enak, nego-nego dari 600 kita cerita kembali lagi kelas baliknya tadi itu angka 65 juta, ya kan? Karena lawan prestasi setahun naik lagi 75. Pokoknya setiap tahun tuh naik 10 juta itu. Gak apa-apa saya, ya kan, biarin aja. Akhirnya naik angka 100 juga masih gak bisa bayar. Akhirnya dia cerita, ya udah kalau gini dibagi dua aja, tanah di wilayahnya dibagi dua, 600 bagi dua 300. Kalau 300 juga saya nggak ada uang, ya kan. Jadi gimana mau bapak? Ya nilai awal aja, ya udah nilai awal 100. Terus kalau 100 bapak ada uang nggak? Ya belum ada kalau sekarang. Terus bapak gimana maunya? Ya kan? Ya udah, akhirnya dia berdiri dulu, kasih waktu 3 hari. Terus dari itu pengacara minta jasanya 25 juta akhirnya. Saya nego-nego pengacara, akhirnya dia minta cuma 5 juta aja. Gitu. Bukan dong. Jadi kadang tamu suka nanya, Ji, gimana caranya? Ini udah dicoba dengan pasien-pasien kita kan? Nggak mungkin juga pasien dipanggil sini lo testimoni. Hampir nggak mau Pak. Pasien tuh mau testimoni karena dia terikat sama kita. Contoh, hutang 200 miliar. Jadi pembicara lu nggak mau. Sabar Pak, nanti pasti ada. Nah di saat dia kasus, dia kelilit hutang lagi 300 juta, pasti dia mau suruh cerita. Begitu pasien. Kalau disuruh cerita nggak mau, kan relasinya orang-orang besar, termasuk negarawan sini kan. Jadi intinya Bapak praktekin ilmu kandang embe total, tidak ada setengah-setengah, dan pasti ilmu selakangan. Tangan kiri taruh di muka, tangan kanan buat jabatan. Kalau nggak ada foto, kalau nggak ada nama, ada itu. Jadi kan ini gini, Pak Haji, yang ngasih tender ini ataupun peluang ini kan teman sekolah saya. Bisa nggak Bapak salaman sama dia? Bisa nggak Bapak pegangan sama dia? Bisa nggak Bapak nyentuh dia? Saat ini dia posisinya di Palembang. Ya udah fotonya cari di Facebook, cari di WhatsApp grup, cari fotonya dia, langsung ditempelin tangan kanan yang udah dipegang sebelah kanan gitu. Oke, siap. Ada lagi? Ya sementara itu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah.